Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Yang Ustaz banggakan, yang Ustaz cintai karena Allah SWT, ya, para siswa BKN kelas 8 putra putri yang sampai hari ini masih kita belajar online. Semoga antum semua dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dalam keberkahan dan lindungan Allah SWT. Nah, anak-anak sekalian dirahmati Allah SWT, hari ini alhamdulillah kita bisa melanjutkan pelajaran kita yang insya Allah sangat luar biasa. Ini pelajarannya sejarah kebudayaan Islam, ya, mengajarkan kita insya Allah tentang sejarah Islam, ya, tentang kejayaan, tentang kebaikan-kebaikan, kesolehan-kesolehan dan kecerdasan orang-orang Islam. Nah, fokus kita hari ini akan bicara tentang kecemerlangan ilmuwan Muslim dinasti Abbasiyah. Jadi sekali lagi kita masih melanjutkan dinasti Abbasiyah, dan hari ini kita bicara tentang ilmuwan-ilmuwan dan para ulama Abbasiyah. Ya, ini sekali lagi ada 500 tahun ya dinasti Abbasiyah ini memimpin peradaban, ya, Islam bahkan dunia, ya. Maka ini tentu memunculkan orang-orang yang cerdas dan orang-orang yang luar biasa dalam keilmuan dan luar biasa juga dalam keulamaannya, kefakihannya, ya, dalam bidang agama maupun dalam bidang sains dan teknologi, ya, pada masanya. Ya, sekali lagi kita masuk di bab kedua tentang kecemerlangan Muslim dan kecemerlangan Muslim, ilmuwan Muslim pada masa dinasti Abbasiyah. Nah, beberapa konsep yang akan kita belajar, ya, materi-materi inti yang akan kita belajar kita bagi menjadi dua tema besar, yaitu ilmuwan, ya, siapa saja ilmuwan yang terkenal di masa Abbasiyah ini. Nah, insyaallah kita coba diskusikan, ya. Kemudian kita juga akan belajar tentang siapa-siapa ulama ini, sekali lagi ulama yang lahir di masa Abbasiyah ini, ya. Pada masa Abbasiyah, ya, ada yang kita kenal dengan ulama kutubus sittah. Nah, siapa mereka nanti kita belajar, ya. Ini sekali lagi ini materi luar biasa nih. Kita akan banyak belajar dari ulama-ulama yang ada di dinasti Abbasiyah yang melahirkan karya-karya besar, ya, yang mendedikasikan hidupnya untuk umat, untuk bangsa, untuk Islam, untuk kemanusiaan bahkan, ya, bukan hanya tentang Islam tapi untuk kemanusiaan. Ya. Ilmuwan sekaligus ulama. Ya, juga kita belajar dengan ulama 4 mazhab, ya, yang antum kenal. Ulama 4 mazhab ada Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, gitu, ya, Imam Hambali. Nah, ini ternyata ternyata mereka adalah orang-orang yang lahir di dinasti Abbasiyah. Ini kan luar biasa nih dinasti Abbasiyah, ya. Kemudian nanti kita bahas dengan ulama-ulama tafsir, ya, siapa sahabatnya mereka yang memberikan penafsiran yang sampai hari ini kita bisa merasakan betapa nikmatnya, enaknya jika kita membaca Al-Quran kemudian paham maknanya, apalagi paham tafsirnya. Nah, insyaallah kita akan belajar di pertemuan selanjutnya, ya, tentang sekali lagi ulama di masa Abbasiyah. Nah, sekalian rahmati Allah SWT, coba kita masuk di poin pertama, ya. Poin pertama tentang ilmuwan-ilmuwan hebat di masa Abbasiyah, ya. Ilmuwan-ilmuwan hebat di masa Abbasiyah, siapa saja mereka? Yang sekali lagi Ustaz ingin menyampaikan kepada antum, mereka bukan hanya hebat dari sisi sains, ya, bukan hanya hebat dari sisi kalau kita sebut dunia, kan, bukan hanya sisi dunia, tapi mereka juga sekali lagi ahli dalam soal-soal keagamaan. Mereka sudah hafal Quran, mereka sudah hafal hadis, ya, mereka sudah mendalami fikih-fikih yang ada, ya. Nah, ini yang pertama ada namanya Ali ibnu Rabbani At-Tabari. Sekali Ali ibnu Rabbani At-Tabari, ya, penemu pertama ensiklopedia kedokteran. Masya Allah, ini pertemu pertama ensiklopedia kedokteran sebelum kedokteran modern katanya saat ini maju, ya. Ternyata yang pertama kali menemunya adalah orang Islam, ya. Beliau ini keturunan Yahudi, ya, tapi kemudian memeluk Islam, ya, masuk Islam, kemudian belajar tentunya belajar, dan beliau menguasai 2 bahasa ini, ya. Beliau menguasai 2 bahasa, terutama bahasa yang saat itu identik dengan pengobatan kuno, itu bahasa Yunani, ya, bahasa Yunani dan bahasa Syria, ya. Jadi beliau ini ahli, sekali lagi selain tadi, ya, ahli kedokteran, juga ini pandai dalam bahasa. Nah, antum sekalian, anda sekalian rahmati Allah subhanahu, coba
bahasa ini kalau kata orang ya, istilah orang, jendela dunia. Ya, jadi kalau antum punya bahasa, ya, bisa paham bahasa yang baik dan benar itu, apalagi bahasa Arab, terutama bahasa Arab dan bahasa Inggris yang saat ini sedang bahasa mendunia di mana-mana. Ya, jadi silakan di bahasa Arab, bahasa Inggris, ya, dan apalagi ditopang ya oleh Al-Quran yang antum hafal, insya Allah antum akan menjadi orang-orang yang selamat dunia dan akhirat, insya Allah, sukses dunia dan akhirat. Nah, ini yang pertama ya. Ilmuwan pertama yang kita kenal adalah Ali Ibnu Rabbani At-Tabari, ya, penemu pertama ensiklopedia kedokteran. Jadi beliau yang pertama kali menemukan tentang ilmu kedokteran ini, ya. Beliau punya karya ya, Firdaus Al-Hikmah namanya ya, punya buku ya, ditulis oleh beliau, Firdaus Al-Hikmah. Ya, jadi ulama ya, jadi mereka ini orang-orang seliminah. Sekali lagi ini Ustaz ingin mengingatkan, adalah orang-orang yang memberikan kontribusi besar ya, pengaruh besar terhadap perkembangan baik itu dunia kedokteran maupun dunia-dunia yang lain. Ya, ini khususnya Ali Ibnu Rabbani At-Tabari, atau lebih dikenal At-Tabari ini sebagai ahli kedokteran pertama. Ya. Sekali, beliau bukan hanya menguasai ilmu kedokteran, tapi juga beliau menguasai ilmu matematika. Ini hebatnya, ini luar biasa. Ya, satu, kedokteran sudah dikuasai, kemudian beliau belajar lagi tentang ilmu astronomi, ya, ilmu tentang perbintangan ya, astronomi, ya, ilmu matematika, ya, bahkan sekali lagi ilmu sastra, bahasa dan sastra beliau kuasai. Ya, hebat kan? Nah, mari kita belajar ini, semangatnya. Bahkan beliau sekali lagi sudah dasarnya sudah sangat kuat. Ya, Ali Ibnu Rabbani At-Tabari, diingat-ingat ya, Ali Ibnu Rabbani At-Tabari. Nanti kita coba dibaca lebih banyak lagi tentang beliau ya. Ustaz hanya menyampaikan secara umum ya, sebagai motivasi kita saja nih, bahwa orang-orang Islam adalah orang-orang pertama yang mengajarkan kita tentang sains dan teknologi, menemukan yang pertama kali ilmu kedokteran sebelum ilmu kedokteran maju saat ini ditemukan. Ya, Ali Ibnu Rabbani At-Tabari. Yang kedua, ini yang kedua yang kita kenal, sering kita sebut sebagai Ibnu Sina, Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina. Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina, atau lebih dikenal ya Ibnu Sina, ya, sang penjelajah ya, kan ahli kedokteran ya, atau juga bisa kita kenal penjelajah juga ya, Ibnu Sina. Masya Allah, ternyata ini orang Islam ini ya, karena beliau adalah orang Islam. Beliau bukan hanya ini ahli kedokteran juga nih ya, ahli kedokteran sekali lagi, bahkan yang dikenal dalam sejarah ini, bahkan dikenal di barat ini ya, sangat terkenal di barat juga nih Ibnu Sina ini ya. Beliau ini sebagai seorang ahli kedokteran pertama ya, setelah tadi At-Tabari ya. Tapi juga beliau ini selain ahli kedokteran ya, beliau ini orang yang pertama kali menemukan tentang ilmu psikoterapi, ilmu kejiwaan. Oh, keren kan? Pertama kali yang menemukan psikoterapi, ilmu kejiwaan. Sekarang kan baru muncul-muncul nih ya, psikoterapi tentang kejiwaan dan lain sebagainya. Tapi yang pertama kali menemukan, menguasai ya, ini beliau Ibnu Sina. Dan beliau juga adalah orang pertama kali yang menemukan bedah ya. Ini praktek pertama kali, ini praktek bedah ini dipraktekkan oleh Ibnu Sina, sekaligus jahitnya. Bedah sekaligus jahitnya. Ya, kalau bedah tidak jahit sama lain ceritanya ya. Ini bedah sekaligus jahit. Ibnu Sina, masya Allah, orang Muslim. Ya, bahkan Ustaz baca beliau juga sudah hafal Quran nih, di usia anak-anak ya, usia kecil remaja gitu, sudah hafal Quran, masya Allah. Ya, jadi Quran itu memberikan inspirasi begitu banyak bagi orang-orang, terutama kita orang-orang Muslim ini harus punya ini. Ya, apa inspirasi yang bisa kita ambil dari Quran? Ya, ahli kedokteran, Al-Quran sudah bicara lebih dulu tentang ilmu kedokteran ya, silakan dipelajari. Ya, antum masih punya masa yang panjang untuk belajar. Beliau juga seorang peredaran darah ya, bahkan yang menemukan sekali lagi peredaran darah itu, terkait peredaran darah juga Ibnu Sina. Ini ya, dua ilmuwan ini ya, sebagai awalan kita untuk tetap semangat belajar sejarah Islam, terutama sejarah tentang ilmuwan Muslim di dinasti Abbasiyah. Insya Allah di yang ketiga nanti kita akan belajar, keempat sampai mungkin sekitar ya 8 orang kita akan belajar siapa-siapa tokoh Muslim ya, tokoh-tokoh Muslim yang ilmuwan sekaligus mereka sangat dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saja mungkin untuk hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Segala pertanyaan dan saran bisa disampaikan lewat WA Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.